Jemaat dipersilakan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristus yang ada di gereja dan rumah masing-masing, saat ini 4 Oktober 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu, Bulan Keluarga, dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus, Allah Bapa sendiri memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung, di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita merefleksikan ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat keluarga Allah, di dalam keseharian hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga,
Seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan tidak melakukan kehendak-Nya dan malah melanggar perintah-perintah-Nya. Namun kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundang melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama kita mengaku dosa-dosa dan bertobat dengan memasuki doa pengakuan dosa pribadi. Doa pengakuan dosa dipersilakan. Amin. Doa pengakuan dosa cukup. Bapak Ibu, marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Keluarga Allah yang penuh dengan kasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Mari kita menanggapi anugerah Allah tersebut dengan bersama bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dan dengan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan pujian pengantar firman, Kidung Jemaat 457, bait pertama dan kedua. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi
Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus, mari bersama sebelum memasuki pelayanan sabda. Terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Kasih-Mu yang besar kepada kami, Tuhan, telah membuat kami bersyukur akan hidup kami pribadi dan secara khusus di bulan keluarga, sekaligus di hari pekabaran Injil di Indonesia ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk karya pekabaran Injil-Mu di tanah air tercinta kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kasih-Mu melalui pelayanan sabda. Kiranya Engkau yang membuka hati kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu, untuk kami memahami lebih sungguh, dan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi berita Injil-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan memberikan kami kekuatan. Begitu pula kiranya Roh Kudus juga turun ke atas hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah semata-mata kasih dan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini, pada awal bulan keluarga dan hari pekabaran Injil di Indonesia ini, kita ambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 21, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus? Kiranya kasih Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita dan kita senantiasa dianugerahi kesehatan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan menggumulkan mengenai keluarga bagai kebun anggur. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bulan ini, bulan Oktober adalah bulan keluarga. Dan juga di awal bulan Oktober ini kita memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Sungguh berbahagia, karena tidak hanya Injil itu kita rasakan di dalam keluarga kita, namun saat ini, minggu ini, kita merasakan bahwa Injil Allah dinyatakan di negeri Indonesia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, jika kita mendengar, jika kita merenungkan tema yang menjadi dasar pergumulan kita, keluarga bagai kebun anggur, tentu sorot yang jelas kita rasakan adalah kata kebun anggur. Selain kata keluarga yang memang pada saat ini kita peringati. Kebun anggur kita ibaratkan sebagai tempat yang luar biasa. Kita menggambarkan kebun anggur sebagai tempat di mana anggur, benih-benih anggur disemai, kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon, berbuah, hingga akhirnya dipetik dan diolah hasilnya. Diulangi lagi, benih-benih yang sama ditabur, dan sebagainya, sampai hal itu berkali-kali dilakukan. Indah sekali kelihatannya, jika kita mengibaratkan, menggambarkan keluarga kita bagai kebun anggur. Bapak Ibu tentu sering merasakan anggur. Nah, saat kita merasakan anggur,
Ada anggur yang manis, menyegarkan. Ada anggur yang kecut, masam. Ada anggur yang cenderung bijinya banyak sekali. Ada anggur yang memang daging buahnya banyak. Anggur inilah produk yang dihasilkan oleh kebun anggur. Namun, jika kita melihat, jika kita memflashback kembali kepada proses yang dihasilkan, kepada proses yang dilakukan oleh kebun anggur itu, kira-kira mudah atau tidak Bapak Ibu? Menghasilkan sebuah anggur, sebiji anggur saja. Tentu bukan proses yang mudah. Begitupun keluarga kita. Jangan kemudian kita menganggap bahwa keluarga kita ini kebun anggur. Oh, karena kita sering ke gereja, karena kita sering beribadah kepada Tuhan, karena kita sering ber-PA, karena kita sering berpersekutuan doa, meskipun saat ini dilakukan secara online, di rumah masing-masing. Kan keluarga kami terikat dengan pokok anggur yang benar, Mas. Jadi ya pasti buahnya lebat. Pasti buahnya manis, legit, menyegarkan. Betulkah? Atau kita malah menyadari bahwa kita sering terlepas dari pokok anggur yang benar itu, dan kemudian buah kita adalah buah yang masam. Refleksi bagaimana keluarga kita sebagai kebun anggur itu tergantung dengan Bapak Ibu, Saudara, keluarga Kristus sekalian yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita melihat melalui bacaan kita bahwa subjek yang paling kentara, sing paling ketok dalam bacaan kita adalah penggarap kebun anggur. Bapak Ibu, kita tentu sering mendengar kata-kata, kita ini diberkati untuk memberkati. Kita ini dikasihi untuk mengasihi. Kita ini diinjili untuk menginjili. Saat kita melihat itu, kita terapkan pada keluarga kita, bagai kebun anggur, apakah cukup dengan melihat, sing penting anggurku apik-apik wae, Mas. Sing penting aku dadi anggur sing apik. Wis rampung. Sing penting kebon anggurku dadi kebon sing apik. Wis rampung. Apakah itu yang disebut diberkati untuk memberkati? Dikasihi untuk mengasihi? Tidak. Bacaan kita meminta kita, memaksa kita bahkan, agar kita tidak hanya merefleksikan diri sebagai kebun anggur, namun juga sebagai penggarap kebun anggur. Nah, di sini masalahnya Bapak Ibu. Di sini masalahnya. Oke, keluarga kita adalah kebun anggur yang baik. Kita adalah buah-buah anggur yang menyenangkan. Tapi jika kita menjadi seorang penggarap kebun anggur, apakah kita sebagai penggarap kebun anggur yang baik, atau kita seperti bacaan kita? Penggarap kebun anggur sing senengane mateni. Penggarap kebun anggur yang sukanya berpikir negatif.
Penggarap kebun anggur yang sukanya menjadi sandungan orang lain. Yang manakah kita? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, setiap tahun pemilik kebun anggur, ingat ya, pemilik kebun anggur. Jika kita melihat pemilik kebun anggur, pasti kita selalu melihat kepada Tuhan, sang pemilik kebun anggur. Nah, dalam tradisi Yahudi, dalam hukum Yahudi, setiap tahun pemilik kebun anggur itu berhak datang dan mengambil hasil kebun anggur itu. Lalu hasilnya dijual dan penjualannya dibagi kepada para penggarap kebun anggur. Nah, menariknya ada pengecualian. Ada pengecualian jika selama 3 tahun hasil kebun anggur itu tidak diambil oleh sang pemilik tanah, maka kebun anggur itu menjadi milik si penggarap. Jika 3 tahun si pemilik tanah, si pemilik kebun anggur tidak mengambil hasilnya, maka sesuai dengan kaidah hukum Yahudi, maka kebun anggur itu menjadi milik si penggarap. Melalui hukum inilah, melalui celah inilah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, celah aturan inilah yang dipakai oleh para penggarap dalam bacaan kita agar mereka mendapat keuntungan yang berlipat sekaligus menguasai kebun itu. Saat si pemilik kebun anggur mengutus utusan yang pertama, orang-orang utusan pertama itu dibunuh. Diutus utusan yang kedua, orang utusan kedua itu juga dibunuh. Sampai akhirnya yang ketiga, di mana pemilik kebun anggur menyuruh anaknya dengan harapan, oh mesti anakku mengko bakal disegani. Apa yang terjadi? Saat anak itu datang, si penggarap kebun anggur melihat, wah lah iki, mumpung anaknya teko, dia ahli warisnya. Oke, kita bunuh dia agar kebun anggur itu jadi milik penggarap itu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, dalam bacaan kita terlihat bahwa Tuhan Yesus menanyakan dalam ayat ke-40, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata orang-orang kepala, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi, mereka mengatakan, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, penggarap yang manakah kita? Penggarap yang manakah keluarga kita? Penggarap-penggarap yang disampaikan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus
atau penggarap-penggarap yang baik. Penggarap-penggarap yang baik akan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan pada waktunya. Dan menjadi partner yang baik. Partner kerja yang baik kepada Kristus. Namun, penggarap-penggarap yang disampaikan dalam bacaan kita akan menerima murka Allah. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ayat ke-44. Baik, kita menjadi keluarga. Kita menjadi kebun anggur Allah yang indah. Namun saat kita diminta untuk masuk dalam pelayanan Kristus, menjadi penggarap-penggarap kebun anggurnya, apakah keindahan kebun anggur itu masih tersisa? Atau kita hanya sebagai penggarap-penggarap yang jahat, yang akan mendapat murka Allah? Tentu yang menentukan adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga di rumah. Apakah akan menjadi penggarap yang baik atau yang buruk? Namun kita perlu mengingat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Bukan sebuah hal yang mudah saat pekerjaan pekabaran Injil masuk ke tanah Indonesia. Tidak hanya di Jawa melalui Zending, namun juga ke tanah-tanah yang lain, ke pulau-pulau yang lain. Menjadi gereja-gereja kecil, diawali dari keluarga dan pribadi-pribadi sederhana, berkembang menjadi kebun anggur yang baik, sehingga akhirnya kebun anggur itu menghasilkan pelayan-pelayan, penggarap-penggarap yang baik. Hingga saat ini, detik ini kita bisa merasakan GKJ Wonogiri Utara sebagai bagian dari pekabaran Injil di Indonesia. Sebagai bagian dari pekabaran proses yang lama. Apakah kita hanya akan menjadi pelayan yang buruk? Apakah kita hanya akan menjadi penggarap-penggarap yang jahat? Mari menentukannya dengan karya pelayanan kita. Mari menentukannya dalam keluarga kita. Benih-benih sederhana yang ditabur, berkembang, dan menjadi pelayan. Selamat melayani Kristus, menjadi kebun anggur, baik adanya, namun menjadi penggarap adalah yang dikehendakinya. Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat mohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak Ibu, jemaat keluarga yang dikasihi Kristus, pada bulan keluarga ini kita akan menyelenggarakan kegiatan Rioyo Unduh-Unduh. Berdasarkan rapat Komisi Berkris Jumat 2 Oktober 2020, disepakati teknis pelaksanaan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020. Demikian. Pertama, persembahan khusus Rioyo Unduh-Unduh akan didoakan secara khusus dalam liturgi ibadah tanggal 11 Oktober 2020. Kedua, pengumpulan persembahan khusus Rioyo Unduh-Unduh dari jemaat paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 ke masing-masing perwakilan kelompok pepandan.
Bapak Sinto Wardoyo sebagai perwakilan Pepandan Gegeran, Bapak Ganjar Sungkowo sebagai perwakilan Pepandan Gemantar, Ibu Tatiana Sugiyarti sebagai perwakilan Pepandan Tandon, Ibu Magdalena Pancaning Tias sebagai perwakilan kelompok Wonokarto Barat, Ibu Trining Krismiati sebagai perwakilan kelompok Wonokarto Tengah, Ibu Siti Indarsih sebagai perwakilan kelompok Wonokarto Timur. Ketiga, persembahan khusus Rioyo Unduh-unduh dikumpulkan dengan amplop biasa. Mohon jemaat menyediakan amplop secara mandiri. 4. Tim multimedia akan menyediakan video penjelasan pengumpulan persembahan khusus Rioyo Unduh-unduh. Kelima, mohon majelis pepantan dan kelompok untuk menginformasikan penjelasan ini ke grup WA masing-masing kelompok pepandan. Sekian, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pada saat ini, mari kita mempersembahkan, menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan melalui doa persembahan dan doa syafaat. Mari bersama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Raja Gereja, Kepala masing-masing keluarga Kristus, kami menghaturkan diri dan keluarga kami di dalam kasih dan pemeliharaan kasih-Mu. Saat ini kami bersyukur bahwa melalui berkat-Mu yang tercurah, kami dapat mempersembahkan sedikit dari apa yang kami terima. Kiranya Tuhan, sedikit dari berkat Tuhan yang kami persembahkan saat ini dapat menjadi sarana untuk semakin memuliakan nama-Mu di gereja Tuhan, khususnya GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon secara khusus kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar pengelolaannya dapat digunakan untuk perkembangan pelayanan Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mengingat bahwa hari ini kami mengingat kembali, merefleksikan kembali pekabaran Injil yang tersebar di tanah air tercinta kami, Indonesia. Baik dari ujung Nusantara ke ujung lainnya, kami mendengar berita sukacita, kabar kasih yang dinyatakan oleh Engkau, Kristus, kepada semua bangsa. Kiranya benih-benih sederhana pada masing-masing keluarga Kristen di Indonesia, masing-masing pribadi yang mengasihi Engkau dapat menjadi benih yang nantinya menumbuhkan pohon yang kokoh, berbuah, dan Engkau undang kami juga sebagai penggarap-penggarapnya. Kiranya buah-buah yang dihasilkan dan kerja-kerja pelayanan para penggarap ini menjadi berkenan di hadapan-Mu.
kami menyerahkan segala pergumulan pekabaran Injil di Indonesia sampai saat ini. Sebab kami percaya bahwa banyak sekali pergumulan, tantangan, dan resiko yang harus kami hadapi. Namun Engkau menguatkan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pekabaran Injil juga menjadi sarana kami untuk merasakan kasih setiamu, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana kami dan keluarga kami sangat dibatasi pergerakannya, sangat dibatasi interaksinya. Namun kami percaya bahwa meskipun interaksi kami sebagai manusia sosial dibatasi karena pandemi ini, kasih dan iman yang dari Engkau tetap bertumbuh dan berkembang. Kiranya masing-masing keluarga dapat menyatakan kasih dan imannya kepada keluarga-keluarga yang lain dengan tetap merasakan sukacita yang dari Engkau. Kiranya Engkau juga mengingati jemaat-jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara yang sepuh dan saat ini mungkin sedang memasuki masa kesehatan yang kurang baik. Kiranya Engkau jamah agar terhindar dari virus corona dan juga tetap merasakan kasih setia Tuhan. Kami mohon juga anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kiranya Engkau berkati. Para pekerja, para pedagang yang saat ini terhalang karena pembatasan sosial, kiranya juga Engkau berkati. Bahkan guru-guru yang mengajar, para pengajar, pendidik yang mengajar secara online, jarak jauh, kiranya juga Engkau berkati agar dapat memberi pengajaran yang baik akan kasih setia Tuhan. Kami juga menyerahkan Kristus, rancangan penahbisan pendeta yang akan kami laksanakan tanggal 29 Oktober nanti. Kiranya terlaksananya dapat seturut dengan kasih setia Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Engkau melalui berkat dan kasih setiamu menyertai pelunasan tanah Klasis. Hingga saat ini Tuhan, kami dapat merasakan kebahagiaannya. Kiranya Engkau memberi tanggung jawab kami dengan baik, agar kami dapat mengelola untuk kemuliaan kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan keluarga kami menyerahkan pekabaran Injil di Indonesia, dan kami serahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Pujian Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2 mengiring ibadah kita. Yesus menginginkan daku bersih.
baginya. Dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku